Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, para pemirsa dimanapun saudara berada, bersyukur hari ini kita bisa berjumpa kembali. Hari ini kita akan belajar mengenai harapanku yang terdapat di dalam kitab Rut pasal yang pertama ayat yang ke-12. Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Ketika bahaya kelaparan terjadi dan melanda Israel, keluarga Elimelek bersama Naomi meninggalkan Israel menuju Moab. Mereka pergi ke Moab dengan tujuan akan mendapat kehidupan yang lebih baik. Namun 10 tahun berlalu di Moab, Naomi harus kehilangan suami dan kedua anaknya yang dikasihi meninggal dunia. Dan akhirnya Naomi berada di Moab bersama dengan kedua menantunya. Di tanah Moab ternyata tidak memenuhi harapan Naomi. Naomi kehilangan suami dan kedua anaknya. Kehilangan suami bagi seorang istri tentu hal yang sangat menyedihkan. Naomi kehilangan keluarga yang dikasihi, kehilangan orang-orang terdekatnya. Dan ini tentu tidaklah hal yang mudah untuk menerima kenyataan hidup seperti ini. Kehilangan atau ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang disayangi adalah satu pukulan yang berat. Bisa membuat kita sedih, bisa membuat kita lemah, bisa membuat kita putus asa, bahkan kita bisa kecewa. Walaupun demikian, tetapi bukan berarti kita kehilangan harapan, bukan berarti kita kehilangan semangat, bukan berarti kita terus kehilangan sukacita, dan bukan berarti terus kita kehilangan akan harapan. Memang manusia itu lemah dan rapuh. Pikiran kita bisa lemah, perasaan kita bisa lemah, hati kita bisa lemah, semangat kita bisa lemah, bahkan roh kita bisa lemah menghadapi keadaan hidup kita. Tetapi bukan berarti terus kita menyerah dengan keadaan kita dan padam harapan kita. Walaupun pergumulan yang kita hadapi begitu berat, tetapi kita harus berani menghadapinya. Walaupun kita begitu lemah, tetapi kita harus kuat untuk menghadapi semua. Dalam Ayub pasal yang ke-7 ayat yang pertama, di situ berkata, bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Kehidupan manusia di muka bumi ini penuh dengan pergumulan. Semua orang pernah mengalami pergumulan-pergumulan yang begitu berat. Salah satu contoh Ayub. Ayub seorang yang saleh, yang kaya, tetapi tiba-tiba mengalami penderitaan. Orang yang kaya tiba-tiba jatuh miskin. Orang yang sehat tiba-tiba harus sakit. Orang yang tadinya penuh dengan kenikmatan hidup harus mengalami berbagai penderitaan. Saudara, tidak ada kepastian hidup di dunia ini. Tidak ada kekekalan. Dan setiap orang bergumul dengan hari-harinya secara luar biasa. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita tetap menjalani hari-hari penuh dengan harapan, penuh dengan sukacita, penuh dengan ketenangan. Hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi orang yang hidup dalam pengharapan. Yang pertama, kita belajar selalu bersyukur. Dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18,
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Seberat apapun kehidupan yang kita jalani, kita harus selalu bersyukur. Sebab dengan bersyukur kita selalu kuat. Dengan bersyukur kita selalu bisa menerima keadaan kita, menerima keadaan, kenyataan hidup. Dengan bersyukur kita bisa melihat bukan pada kelemahan, keterbatasan kita, tapi kita melihat bahwa itu sebagai kasih karunia, dan kita bisa melihat bagaimana Allah yang bisa memberi kekuatan, memberi kemampuan. Dengan bersyukur, maka seberat apapun beban itu akan menjadi ringan, beban itu akan menjadi tidak berat. Oleh karena itu, mengucap syukur dalam segala hal. Di saat kita susah, di saat kita senang, di saat kita berkelimpah, di saat kita tidak berkelimpah, semua kita bisa mengucap syukur. Dan kita harus bisa menikmati hidup ini dengan rasa syukur. Orang yang bisa mengucap syukur adalah orang yang bisa menghargai hidup ini. Entah baik, entah buruk, entah keadaannya enak atau tidak enak, kita bisa menghargai kehidupan ini. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Kita tidak boleh bersungut-sungut. Seberat apapun yang kita hadapi keadaan ini, kita tidak boleh mengeluh. Kita tidak boleh merasa kecewa. Kita tidak boleh merasa putus asa dengan apa yang sedang kita alami. Apa yang kita alami, kesulitan kita alami, pasti akan berlalu dengan sendirinya. Yang kedua, kita belajar untuk tetap beriman. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Orang yang beriman itu selalu memiliki harapan. Hari-hari hidupnya penuh dengan harapan. Ketika kesulitan datang, ketika penganiayaan terjadi, ketika penderitaan dialami, ketika ada tekanan hidup, kita tidak hadapi dengan rasa takut, tetapi kita menghadapi dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita. Dan orang yang beriman itu percaya apapun yang terjadi itu adalah seizin Tuhan. Apa yang terjadi, Tuhan pasti akan memampukan kita melewati semua. Orang yang beriman itu akan selalu melihat hal yang baik dari apa yang kita alami. Meskipun kita mengalami hal yang tidak baik, tetapi kita percaya bahwa Allah mendatangkan kebaikan dan Allah akan mengubah hal yang tidak baik menjadi baik. Oleh karena itu, orang beriman itu penting sekali. Kita beriman supaya kita dimampukan. Kita melewati semua masa-masa yang sulit dan kita bisa mengalami pertolongan Tuhan. Nah, terkadang kita sebagai manusia menyadari bahwa kita ini manusia yang lemah. Kita rentan sekali dengan putus asa, rentan sekali dengan kecewa, rentan sekali dengan takut, dan kita rentan sekali mengalami kepahitan demi kepahitan hidup. Kita sebagai orang percaya hadapi hidup ini dengan tawarian, hadapi hidup dengan kekuatan Tuhan. Terkadang kita sadar seperti Naomi, ada titik-titik tertentu kita sebagai manusia mengalami kelemahan, mengalami keterbatasan, mengalami keputusasaan, mengalami kekecewaan, mengalami kepedihan. Tapi jangan berkepanjangan, ya. Kita harus bangkit. Kita jangan menjadi orang yang terus cengeng melihat situasi kita begitu takut
seperti kita dihantui dengan bencana demi bencana, dengan kesulitan demi kesulitan. Kita jangan menyerah dengan kehidupan ini. Kita jangan lemah karena keterbatasan kita. Kita jangan putus asa karena keadaan kita. Jangan khawatir dan jangan kecewa dengan apa yang sedang kita alami. Jangan melihat diri kita yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan. Tapi lihatlah Allah yang akan mampu menutup segala kelemahan dan kekurangan kita, mampu menolong segala keterbatasan kita, dan Tuhan akan mengubah menjadi kelebihan, menjadi kemuliaan bagi Allah sendiri. Oleh karena itu, kita orang-orang percaya, orang-orang yang punya Allah, Dia Allah yang selalu menyertai kita. Walaupun kita lemah, tapi janganlah kita membatasi kuasa Tuhan. Dan jangan mengecilkan akan pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Tuhan akan menolong kita, memampukan kita untuk kita berjalan melihat kemuliaan demi kemuliaan, sukacita demi sukacita, kemenangan demi kemenangan. Oleh karena itu, hadapi hidup ini dengan penuh tawaria, dengan sukacita, dengan semangat, dan Tuhan akan mampukan kita supaya kita tetap jalani hidup penuh dengan harapan. Sebab ada harapan di dalam Tuhan, ada harapan dalam hidup kita. Dan seringkali kita kehilangan harapan. Itu adalah pekerjaan setan. Dan kita harus mematahkan setiap bisikan-bisikan yang bisa membuat kita kehilangan harapan. Oleh karena kita minta harapan Tuhan, kita minta Tuhan memberikan harapan yang baru, memberi kekuatan yang baru. Dan bila kita dibangkitkan dengan semangat baru, dengan kekuatan yang baru, dengan hati yang baru, dengan pikiran yang baru, dengan pola pikir yang baru, dengan jiwa dan roh yang baru. Kiranya kita dalam kekuatan Allah, kiranya kita terus bersandar kepada Tuhan, bersyukur dan terus percaya dan beriman kepada Tuhan. Kita akan lewati semua hari-hari kita yang kita jalani bersama dengan Tuhan, bersama dengan kekuatannya, dan Tuhan akan beri kemampuan kepada kita. Dan berdoa kiranya Roh Kudus akan menolong kita keluar dari segala kesulitan, lepas dari segala beban persoalan hidup kita. Hanya kekuatan Allah yang bisa menyanggupkan kita menjalani hidup ini dengan sukacita. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
sukacitaku. Haleluya. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah sukacitaku, Tuhanlah tempatku bersandar. Padamu hati kami percaya, hanya padamu kami berserah, hanya padamu kami bersyukur. Oh Yesus, sarapanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang menolong kami, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang menopang kami. Hari-hari yang kami jalani. Haleluya, ya Rabbah Sana, ya Rabbah Se. Haleluya. Shekha Rabbah Sana, ya Rabbah Sana. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat firman. Jikalau Tuhan dapat di tengah-tengah kami ada rasa putus asa, kecewa, khawatir, tertekan, kuasa kekuatan Roh Allah, Roh Kudus itu memampukan kami untuk kami bangkit, untuk kami hidup, untuk kami bersemangat menjalani hari-hari kami penuh dengan kekuatan daripada Allah. Apapun yang terjadi, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus kami dimampukan, kami disanggupkan melewati hari-hari kami dengan penuh sukacita, dengan penuh harapan kepada Allah. Terima kasih Bapa, semua beban, persoalan, bahkan segala sesuatu yang membuat kami takut, khawatir, dalam nama Tuhan Yesus disingkirkan dari tengah-tengah kami. Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang memulihkan, dan Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan